Urutan tata cara umroh dan pelaksanaannya, lengkap. Umrah itu seperti versi kecil dari ibadah haji. Jadi, bagi umat muslim yang ingin beribadah di Tanah Suci tanpa harus menunggu lama di antrean haji, umrah bisa jadi pilihan. Meskipun mirip dengan haji dalam beberapa hal, seperti syarat dan cara pelaksanaannya, umrah punya perbedaan penting, seperti waktu pelaksanaan dan satu ritual khusus yang hanya dilakukan selama haji, yaitu wukuf di Arafah. Sebelum Anda berangkat umrah, sebaiknya Anda pelajari terlebih dahulu syarat-syarat dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Dengan memahami apa yang harus dilakukan dalam umrah, Anda dapat memanfaatkan waktu ibadah dengan lebih baik dan sesuai aturan. Syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang yang akan melaksanakan umrah adalah sebagai berikut. 1. Beragama Islam. 2. Baligh, dewasa. 3. Berakal sehat, tidak menderita gangguan kejiwaan. 4. Merdeka. Dan 5. Ada mahram khusus bagi perempuan. Tentang pelaksanaan umrah, ada serangkaian langkah yang harus diikuti. Ini termasuk dalam rukun umrah, adapun urutan pelaksanaan umrah adalah sebagai berikut. 1. Memakai pakaian ihram dan niat umrah. Rukun yang pertama dilakukan ketika saat umrah adalah ihram, yaitu memakai pakaian untuk umrah dengan syarat tertentu, antara lain tidak berjahit dan tidak mengenakan penutup kepala bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan, ihramnya adalah mengenakan pakaian yang menutup aurat. Tidak dibolehkan memakai penutup wajah atau cadar dan sarung tangan saat melaksanakan rukun umrah. Selain itu, terdapat banyak larangan ketika berihram, di antaranya 1. Berhubungan suami istri selama berihram, termasuk bercumbu atau mencium, melihat wanita dengan syahwat. 2. Menghitbah dan melangsungkan pernikahan. 3. Memotong kuku. 4. Mencukur seluruh rambut. 5. Menyemprotkan wewangian atau parfum. 6. Memakai pakaian selain yang ditentukan untuk pakaian ihram seperti pakaian yang berjahit dan memakai penutup kepala bagi laki-laki, memakai cadar atau nikab bagi perempuan. 7. Membunuh hewan buruan. 8. Memakan binatang hasil buruan yang ia termasuk ikut dalam perburuannya. Jika melanggar larangan tersebut, maka umrah tetap sah namun dengan syarat, yaitu harus membayar denda berupa memberi makan orang duafa selama 7 hari, dengan seekor kambing, atau berpuasa selama 3 hari. Setelah memakai pakaian ihram, berikutnya harus berniat umrah dan melaksanakan miqat. Miqat makani adalah batas tempat jamaah haji atau umrah untuk berihram dan memulai niat haji atau umrah. Untuk tempat miqat sudah ditentukan menurut asal negara masing-masing, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi warga negara yang melaksanakan haji atau umrah asal Indonesia bisa melaksanakan miqat di Dzulhulaifah atau Bir Ali dan Tanim. Rukun ihram memberikan hikmah bahwa sebelum menunaikan ibadah, kita harus benar-benar mensucikan diri, meninggalkan segala atribut entah itu jabatan, harta kekayaan, terlepas siapapun diri kita ketika di luar umrah. Karena pada dasarnya, semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali amal ibadah yang menjadi pembedanya. Kita perbaharui niat umrah kita hanya semata-mata beribadah mengharap ridho dari Allah. 2. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Rukun yang kedua adalah tawaf. Tawaf adalah aktivitas mengelilingi Ka'bah, dengan jumlah putaran adalah sebanyak 7 kali dimulai dari Hajar Aswad. Perlu diingat, untuk sekali putaran arahnya melawan arah jarum jam. Sehingga, letak Ka'bah bisa dipastikan selalu berada di sebelah kiri jamaah ketika melakukan tawaf. Gerakan tawaf ini memiliki arti tersendiri, memutari Ka'bah sebanyak 7 kali menggambarkan bagaimana rotasi bumi. Kita bisa melihat kebesaran Allah, yaitu adanya perputaran waktu siang dan malam dan juga kehidupan terus berjalan. Selain itu, tawaf mengingatkan kita untuk selalu lebih dekat kepada Allah tidak hanya sekali, namun terus-menerus 7 hari dalam seminggu, bahkan sepanjang tahun. 3. Sa'i berlari-lari kecil antara Bukit Syafa dan Marwah. Rukun yang ketiga adalah sa'i. Pada rukun ini, Anda harus berlari-lari kecil antara dua bukit yaitu Bukit Syafa dan Marwah. Sa'i ini dilakukan sebanyak 7 kali dimulai dari Bukit Syafa dan berakhir di Bukit Marwah. Dianjurkan untuk sa'i sebanyak 7 kali bolak-balik dilakukan dalam satu waktu tanpa diselingi dengan kegiatan-kegiatan lain di luar sa'i misalnya pergi ke WC, dan seterusnya. Dari rukun sa'i ini kita dapat meneladani Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail, untuk tetap berikhtiar dengan keimanan penuh bahwa Allah akan mendatangkan solusi atas segala permasalahan. Mungkin solusi tidak datang dari arah yang sedang kita tuju, tapi yakin bahwa Allah telah menyiapkan takdir yang terbaik. 4. Tahallul mencukur rambut. Rukun yang keempat adalah tahallul.
Tahallul adalah rangkaian kegiatan terakhir dalam rukun ibadah umrah. Kegiatannya adalah mencukur sebagian atau seluruh rambut. Bagi laki-laki dianjurkan mencukur seluruh rambut, sedangkan untuk perempuan cukup dengan memotong sebagian rambut secara merata. Dengan dilaksanakannya tahallul, maka telah berakhir rangkaian ibadah umrah Anda. 5. Tertib. Rukun yang terakhir adalah menjalankan keseluruh rangkaian dari rukun ibadah umrah secara tertib atau berurutan. Jadi, tidak diperkenankan untuk membolak-balik urutan dalam melaksanakan rukun ibadah umrah sesuka hati. Demikian urutan umrah yang termasuk menjadi rukun umrah. Semoga ini dapat membantu bagi yang tengah mempersiapkan ataupun merencanakan umrah, agar nantinya umrah bisa berjalan dengan lancar dan semoga menjadi umrah yang mabrur. Amin ya rabbal alamin.